Tuhan bersamamu. Inilah yang suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Dalam amalan perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, seringkali orang mengeluh begini, kenapa sih ada Tritunggal Maha Kudus kan bikin pusing, sulit untuk diterangkan. Sehingga kalau ada orang bertanya, tolong saya kepingin tahu Tritunggal Maha Kudus itu apa, jawabannya lalu mengatakan kata sulit untuk diomongkan, yang penting kamu mengimani gitu. Seringkali begitu ya, kata-kata dengan mengatakan sulit untuk dia, itu sebetulnya menjadi semacam bagi diri kita itu mau menyatakan bahwa kita malas untuk berpikir, malas untuk belajar, malas untuk mencoba merasakan, mengalami kehadiran Allah yang ada dalam Tritunggal Maha Kudus. Maka supaya tidak diganggu orang, lalu mengatakan sulit untuk diomongkan, sulit untuk dijelaskan. Gitu. Jadi maka sebetulnya Tuhan mewahyukan dirinya, Allah mewahyukan dirinya Tritunggal Maha Kudus bukan untuk mempersulit manusia, bukan, tapi sebetulnya mempermudah manusia. Caranya adalah begini, ibu bapak. Kadang-kadang orang bertanya bahwa kalau orang itu adalah pilihan Allah, maka diutus malaikat. Malaikat adalah utusan Allah. Tapi lebih terhormat mana? Orang yang mengalami kehadiran malaikat dengan orang yang mengalami kehadiran Allah sendiri. Kenapa? Karena kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi pengikutnya, karena melalui Roh Kudus, yakni Roh Allah sendiri yang menggerakkan kita untuk percaya dan menyatakan iman akan Allah itu. Lebih terhormat yang mana? Melalui malaikat yang diutus oleh Allah atau Allah sendiri yang hadir dalam diri kita? Jadi pertanyaan itu dulu. Lebih terhormat yang mana? Halo? Terhormat yang melalui utusannya atau Allah sendiri yang hadir? Allah sendiri yang hadir. Demikian, ibu bapak, jangan minder dengan orang-orang kudus santo santa yang melalui pewartaan Allah melalui malaikat. Tapi kita yang menjadi pengikut Tuhan itu sebetulnya sudah dituntun oleh Allah sendiri melalui Roh-Nya. Dan ingat, Roh Allah itu sendiri itu sudah dikatakan dalam kitab suci itu yang pada saat itu memulai penciptaan. Dalam kitab Kejadian saja diungkapkan, Roh melayang di atas air untuk menciptakan daratan, untuk menciptakan
terang dan gelap, untuk menciptakan seluruh penghuni dunia, untuk menciptakan manusia. Roh Allah. Kita bisa melihat di sana ada sesuatu bahwa roh Allah itu sebetulnya adalah kalau kita ini mengalami kehadiran roh Allah, kita sendiri digiring untuk menuju kepada Bapa sendiri. Nah, ada 3 oknum. Oknum bukan berarti negatif ya, karena kadang-kala kalau orang mengatakan oknum itu seringkali pikirannya lalu negatif. Seperti orang mengatakan rekayasa. Rekayasa itu seolah-olah menjadi negatif. Padahal rekayasa dari bahasa Jawa artinya adalah justru positif. Rekayasa itu positif. Kalau negatif itu paikoyoso, itu dalam paikayasa tulisannya di dalam bahasa Jawa. Jadi rekayasa positif, tapi kita dalam pikiran diartikan negatif, seperti istilah oknum itu juga begitu. Tapi oke, kalau oknum negatif saya mengatakan persona, pribadi, gitu ya. Nah, kita bisa melihat Bapa yang ada di surga sana itu mau untuk supaya kita ini bisa menangkap kehadiran Dia yang Maha Kuasa, adalah Dia mengutus firman-Nya ke dunia menjadi manusia. Dan sang firman menjadi manusia itu dalam bentuk manusia yang diberi nama oleh Tuhan sendiri adalah Yehosua. Yehosua yang dalam bahasa aslinya dari Yehosua diterjemahkan ke bahasa Yunani dan bahasa Latin Yesus atau Yesu, dalam bahasa Arab Yahshua. Yehosua artinya Yahweh yang menyelamatkan. Dengan Allah yang berfirman ini, Allah mau menyelamatkan umat manusia. Nah, Dia inilah yang berkarya, firman, sang firman. Dan sang firman ini bukan munculnya pada saat Tuhan Yesus saja ada. Enggak, pada saat awal penciptaan itu sang firman sudah ada. Karena Allah menciptakan itu kan dengan berfirman. Maka kehadiran sang firman ini sudah ada sejak awal dunia diciptakan. Tetapi dalam bentuk manusia ada dalam diri Tuhan Yesus. Kenapa sang firman dalam bentuk manusia? Supaya manusia kenal dengan Allah yang berfirman. Karena kalau hal itu adalah hal yang rohani, nggak kelihatan, manusia nggak bisa nangkep. Kalau bisa nangkep, maka yang ilahi itu menjadi manusia. Supaya manusia bisa untuk bergaul, mendengarkan firman itu dalam diri manusia. Nah, lalu kita bisa melihat sang firman akhirnya harus kembali balik ke Allah, kembali ke surga bersama dengan Bapa. Tetapi kita ini diberi anugerah rohnya yang disebut dengan roh kebenaran dalam bacaan Injil tadi, atau Roh Kudus yang kita seringkali menyebutnya. Dan di situ Roh Kudus itu bisa memasuki seluruh hati setiap manusia yang dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil oleh Allah. Kalau dipanggil oleh Allah, maka roh ini mau menjelaskan apa yang sudah dikatakan oleh sang firman itu kepada manusia. Maka kita bisa mengenal kehadiran sang firman, firman-Nya itu, dan kita dikuatkan oleh kehadiran roh itu, sehingga kita bisa nangkep bukan hanya melulu tulisan dari firman itu, tetapi kehendak Allah, rencana Allah, bukan hanya untuk seluruh umat manusia, tetapi untuk kita pribadi. Setiap manusia dipanggil, dan itu karena roh itu yang diutus. Sampai di sini jelas enggak? Jelas enggak? Jelas toh ya.
Nah, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Sang Firman yang disebut dengan Putra dan Roh Kudus, ini adalah yang esa. Dan iman itu selalu kita ungkapkan. Yaitu kalau kita memulai doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini adalah ungkapan kita membuka doa kita dalam iman yang syahadat yang paling singkat. Kan syahadat yang paling singkat mengungkapkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, kadang-kala lalu diadili, oh Allahnya orang Katolik itu 3. Baik, ini kanggo basa Arab dijelaske Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Bismi Abi wal Ibni wal Kudus ilahin wahid. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Nah, hanya kalau kita tidak pernah mengungkapkan Allah yang esa itu, tetapi dalam syahadat kita mengungkapkan aku mukmin pada Allah yang esa. No mukminu billahin wahid. Nih, ora goro-goro iso basa Arab. Enggak, saya cuma tiru-tiru aja. Ya. Aku mukmin pada Allah yang wahid. Wahid itu esa. Nah, kita bisa melihat di sana. Jadi kita percaya pada Allah yang esa itu. Tapi esa dalam arti 3 pribadi, Bapa, Sang Putra yang adalah Firman dan Roh Kudus. Tapi kalau ditanya namanya siapa Allah itu, kita nggak tahu. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang kitabnya kita warisi, yakni saudara-saudara kita orang-orang Yahudi, yang kitabnya kita warisi, itu ada sebutan Elohim, ada sebutan tulisan YHWH. Lemoco piye orang ngerti karena orang Yahudi tidak pernah membaca itu. Kadang-kala dibaca, kalau kita sekarang itu membaca, oh ada yang mengatakan Yehova, ada yang mengatakan Yahweh. Tapi orang Yahudi karena 4 tulisan itu YHWH itu kudus sebagai nama yang tertinggi, maka orang-orang Yahudi menyebut dengan sebutan Adonai, Tuhanku, Tuanku. Nah, kita bisa melihat di sana. Kalau demikian, apakah itu nama? Enggak juga. Karena apa? YHWH, Yahweh, untuk mengatakan aku yang ada. Artinya aku yang ada. Sang ada. Aku yang ada maksudnya adalah sang pengada. Nah, kalau sudah ngomong seperti ini, sudah ngomong hal yang filosofis. Malah mumet ya, tidak perlu. Kalau begitu saya ngerem ya. Artinya itu ya, artinya itu. Nah, kalau demikian kita bisa melihat itu bukan. Lalu juga kita bisa melihat istilah El atau Elohim. Maka utusan Allah selalu belakangnya ada kata El. Gabriel, Rafael. Terus malaikat apa lagi? Mikael, pelindung paroki kita. Lalu orang-orang yang milik Allah, Israel, ada Samuel. El ini adalah kata Elohim. Tapi jangan lalu mengatakan, kalau demikian ketemu Allah ada di hotel. Enggak, itu enggak ikut yang itu hotel. L-nya bukan Elohim ya. Lalu hotel, lalu Allah yang panas. Enggak itu enggak ikut ya. Enggak. Tapi Israel, Samuel, segala macam itu. Ya, itu kan kita bisa melihat, oh kalau demikian ini hanya sebutan. Kalau sebutan itu bisa diterjemahkan. Kalau itu nama, misalnya Mbah Buyut saya namanya Singo Dimejo, neng Inggris lalu diterjemahkan oh lion on the table, begitu. Karena tulisannya kan singa di meja. Lalu apakah diterjemahkan bahasa Inggris lion on the table? Oh kurang ajar. Kan kalau nama kan nggak bisa diterjemahkan. Tetapi kita bisa melihat di dalam kitab suci kita dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah Elohim, tidak ada istilah Yahweh. Kenapa? Karena dua-duanya diterjemahkan.
Kalau panjenengan itu nanti membuka kitab suci, kitab Perjanjian bab 1 misalnya, ada terjemahan kata Allah gitu ya. Tulisan Allah kapitalnya hanya huruf A kapital. Itu menerjemahkan kata Elohim. Tetapi kalau ada tulisan Tuhan Allah, kata Tuhannya itu kapital semua, lalu ada kata Allah, Tuhan Allah, itu menerjemahkan kata Yahweh. Jadi sudah terjemahan. Nah, karena bukan nama sebutan, maka bisa diterjemahkan. Maka kalau ditanya namanya siapa, nggak tahu. Oh, kalau gitu harus diberi nama. Enggak, kita enggak harus memberi nama. Kenapa? Lebih terhormat yang memberi nama atau yang diberi nama. Misalnya, punya anjing di rumah, punya kucing di rumah, dikasih nama enggak? Kalau gitu yang terhormat yang memberi nama atau yang diberi nama? Hah? Yang memberi nama atau yang diberi nama? Yang memberi nama yang terhormat. Kalau orang tua memberi nama anak, dan kebetulan misalnya anak ini jadi presiden atau jadi menteri, orang menghormati yang memberi nama dan mendidiknya atau yang diberi nama? Yang memberi nama. Kalau panjenengan menamai Allah, maka yang terhormat siapa? Hah? Yang memberi nama. Kalau demikian, kita bisa bertanya, Allahnya siapa kalau begitu? Kita yang memberi nama. Maka, karena kebesaran Allah, maka kita pun tidak tahu namanya. Tetapi kita punya sebutan, yakni Bapa. Sang Firman, karena dia menjadi manusia, diberi nama Yesus, maka kita menyebut Yesus Sang Firman. Roh Kudus itu namanya siapa? Gak tahu, tapi disebut Roh yang Kudus, Roh kebenaran, Roh penerang, Roh penuntun. Dan kita bisa melihat itu. Roh penghibur juga seringkali disebut. Nah, kalau demikian kita bisa melihat Allah yang besar ini tetap memperlihatkan kebesarannya. Namun dia mewahyukan. Nah, tujuan mewahyukannya untuk apa? Sekarang kita harus bertanya. Tujuan mewahyukannya untuk apa? Untuk keselamatan kita. Supaya orang tidak berpikir bahwa surga itu adalah tempat. Karena kadang-kala orang bertanya, surga itu adalah tempat ada sungai mati dan sungai susu sehingga orang itu bisa makan minum di sana pesta. Bukan seperti itu, tetapi dengan pewahyuan Tritunggal Maha Kudus itu mau menjelaskan surga kita adalah kesatuan kita bersama dengan mereka. Karena kalau kesatuan hanya berupa angka 1, coba Anda bayangkan kalau ada doa yang mengatakan, ya Allah, terimalah saudara kami ini di sisi kananmu. Karena orang yang meninggal itu sudah banyak, di sisi yang keberapa, iso ketemu Allah orang. Atau terimalah saudara kami ini dalam pangkuanmu, pangkuan yang tingkat yang keberapa, iso weruh Allah orang, kalau Allah satu. Maka kita tidak mengatakan Allah sebagai bilangan. Bukan, tetapi dalam relasi Tritunggal itu kita diikut sertakan sehingga setiap orang yang meninggal bisa berjumpa, bertatap muka dengan Allah. Jadi tujuannya adalah demi keselamatan kita. Nah, saya mau tanya dulu, ini agak cepat atau terlalu lambat untuk menjelaskan Tritunggal? Ya, kalau Tritunggal berarti tampak bahwa ini harus dijelaskan, ya kan? Ya, untungnya aku ora misalnya leren sing sinau terus. Kenapa? Karena harus menjelaskan Tritunggal, maka buka buku meneh, ya. Nah, supaya apa? Supaya kita itu semakin merasakan
Nah, kehadiran Tritunggal Maha Kudus tidak untuk kita pahami, tetapi bisa kita rasakan. Roh mendorong kita untuk bisa mengenal sabda dan firman-Nya. Dan kita bisa berjalan menuju kepada perciarahan, menuju kepada Bapa. Jadi yang dituju adalah Bapa. Tapi ada orang yang protes lagi. Lah Romo, kalau demikian, kalau ada Yesus di sini, berarti Allah memperanakkan. Dan ada Allah yang diperanakkan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak diperanakkan dan tidak memperanakkan. Enggak, siapa yang memperanakkan Bapa? Enggak ada. Karena Dia sang pengada tunggal. Yang diperanakkan adalah kemanusiaan dari sang firman. Dilahirkan melalui rahim manusia. Karena mau menjadi manusia, maka yang dilahirkan ini melalui manusia. Ya, jadi melalui manusia. Karena kalau yang dilahirkan ini mau menjadi hewan, maka melalui induk hewan itu. Tapi untung Dia mau menjadi manusia karena supaya manusia yang lain mengenal kehadirannya. Maka kita bisa melihat, oh Allah yang besar ini adalah Dia yang mau menuntun kita untuk menuju kepada keselamatan. Sampai di sini, apakah bisa ditangkap? Dan apakah kita juga mengamini bahwa kita sendiri dalam hidup beriman ini, dalam hidup menggereja ini, mengimani ini, senantiasa dituntun oleh Allah, dan kita pasti akan menuju kepada keselamatan kekal. Amin? Baik, kalau amin ya sudah, ada selesai.